welcome back to my YouTube channel. Selamat datang di channel ini. Jangan lupa ya untuk di like, komen, dan di subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya. Dan hari ini kita akan membahas mengenai narrative text. What is narrative text? Apa itu narrative text? A narrative text is an imaginative story to entertain people. Atau teks naratif yaitu jenis teks yang berisikan cerita imajinatif atau sebuah karangan yang dibuat untuk menghibur pembacanya. Selanjutnya kita ada generic structure of narrative atau struktur dari naratif teks. Pada bagian pertama terdapat orientations. Nah, orientations atau orientasi yaitu merupakan paragraf pembuka di mana si penulis mengenalkan tokoh yang terlibat, tempat, dan waktu terjadinya cerita. Yang kedua, ada bagian complications. Nah, pada bagian ini di mana permasalahan atau konflik mulai muncul antar tokoh yang ada pada ceritanya. Misal, pada contoh cerita Malin Kundang, di mana seorang tokoh yang bernama Malin tidak mau mengakui ibu kandungnya sendiri sebagai ibunya. Nah, di situ mulai muncul yang namanya konflik atau permasalahan antar tokoh. Itu disebut dengan bagian complication. Selanjutnya yaitu resolutions. Nah, pada bagian ini konflik ataupun masalah yang muncul pada bagian complications itu sudah selesai, baik secara happy ending ataupun bad ending. Jadi, pada bagian ini merupakan akhir dari cerita yang dimulai di orientation dan complications. Misalnya pada cerita Malin Kundang, di mana ketika konflik muncul, yaitu Malin Kundang tidak mau mengakui ibunya, dia dikutuk menjadi batu. Nah, itu merupakan sebuah ending atau bisa disebut juga dengan bad ending dari sebuah cerita. Itu merupakan resolution. And the last is coda or reorientations. Pada bagian reorientations, ini bersifat optional atau boleh tidak ada ataupun boleh ada. Nah, coda atau reorientation ini merupakan amanat atau moral value yang bisa diambil dari cerita yang kita baca atau cerita yang muncul. Misalnya seperti pada cerita Malin Kundang, moral value atau nilai yang bisa kita ambil dari cerita Malin Kundang yaitu kita tidak boleh menjadi anak yang durhaka. Misalnya ya, itu merupakan contoh dari amanat yang bisa diambil dari sebuah cerita. Ini bersifat optional atau pilihan. Tergantung si pembuat cerita ingin membuatnya seperti apa. Text, yaitu language features of narrative atau ciri kebahasaan dari narrative text. Language features of narrative yang pertama atau unsur kebahasaan dari narrative text yang pertama yaitu using past tense atau menggunakan kata kerja dalam bentuk lampau. Misalnya dengan kata killed, drunk, or etc. Misalnya lagi dalam bentuk kalimat I went to school on Saturday, for example. Nah, itu merupakan contoh dari kata kerja bentuk lampau. Selanjutnya yaitu menggunakan adverb of times atau menggunakan kata keterangan waktu. Contoh dari adverb of time yaitu once upon a time, pada suatu hari, ataupun last year, tahun kemarin, dan lain sebagainya. Jadi yang menunjukkan keterangan waktu. Yang ketiga yaitu time conjunctions. Penggunaan time conjunction memiliki fungsi sebagai penunjuk waktu mengenai dua kejadian yang berlangsung secara bersamaan atau secara berurutan. Contoh dari time conjunctions yaitu kata when, while, before, dan lain sebagainya. Berikut merupakan contoh kalimat yang menggunakan time conjunctions.
When we were in Indonesia, we went to as many islands as possible. Atau dalam bahasa Indonesia yaitu, ketika kita berada di Indonesia, kita pergi mengunjungi sebanyak mungkin pulau yang kita bisa. Kata when pada kalimat sebelumnya merupakan time conjunctions, karena menunjukkan hubungan antara satu kejadian dengan satu kejadian yang lainnya itu saling berhubungan. Next, aturan grammar yang juga berlaku pada narrative text adalah penggunaan action verb. Kata kerja yang digunakan dalam teks naratif tersebut adalah menunjukkan bahwa tokoh tersebut sedang melakukan sebuah kegiatan atau sebuah aksi. Misalnya, he killed the woman in the forest. Atau juga, she walked out of the room with an angry face. Yang kelima yaitu menggunakan noun phrase. Di dalam sebuah teks naratif, kamu mungkin akan menemukan banyak sekali frasa kata benda. Sebagai contohnya yaitu charming prince, handsome lad, dan masih banyak yang lainnya. Nah, fungsi untuk menggunakan noun phrase yaitu untuk memperjelas sesuatu yang diceritakan. Membantu si pembaca bisa membayangkan bagaimana situasi ataupun bagaimana visual tokoh tersebut yang ada pada naratif. Yang keenam atau yang terakhir yaitu menggunakan kalimat langsung atau direct speech. Nah, pada naratif teks menggunakan kalimat langsung agar ceritanya lebih hidup. Misalnya, pada naratif teks berjudul Isombosi, pada contoh teks naratif yang berjudul Isombosi, terdapat kalimat yaitu we will call this child Isombosi, the old couple said. Yang artinya, kita akan panggil anak ini Isombosi, kata pasangan tua tersebut. Pada bagian terakhir ini kita akan membahas kinds of narrative text atau jenis-jenis narrative text. Yang pertama yaitu fabel atau cerita tentang hewan. Yang kedua ada myth atau mitos. Yang ketiga yaitu legenda. Yang keempat itu folktale atau cerita rakyat. Yang kelima itu fairy tales. Dan yang keenam itu love story. Oke guys, sekian dulu pembahasan kita mengenai narrative text ini. Semoga bisa membantu. Untuk mengecek pemahaman kalian, silakan buat satu saja kalimat berbentuk past tense, ditulis di kolom komentar, dan jangan lupa disebutkan kelas dan namanya. Oke guys, bye-bye. Have a nice day. Thank you.